Marquez bersaudara, jadi dua pembalap terbaik Ducati GP23. Marquez relakan podium Qatar, dan lebih memilih finish keempat, tunggu dan lihat saja di Portimao. Bezzecchi akui Marquez bersaudara lebih baik di Qatar, dengan motor Ducati GP23. Brad Binder menjadi pembalap non-Ducati terbaik, untuk sprint race dan Grand Prix seri pembuka. Quartararo akui balapan Lusail, sangat sulit untuk Yamaha. Tidak hanya Yamaha, jarak Honda ke kemenangan balapan di Lusail, juga semakin jauh. Pedro Acosta bertarung di depan, melawan pembalap papan atas, di MotoGP perdananya. Marquez finish keempat pada Grand Prix perdananya dengan Ducati, sedangkan pada sprint race sehari sebelumnya, ia finish kelima. Pada balapan pertama Grand Prix dengan Desmosedici GP23, Marquez mengungkapkan bahwa, ia menyadari kemungkinan kecelakaan dan terjatuh, jika memaksakan di lap-lap akhir untuk menyerang dan menyalip Martin, ia berhenti mengejar podium MotoGP Qatar karena kekhawatiran dengan ban depan. Dua lap terakhir saya menyerah karena melihat peluang terjatuh, ujarnya dikutip dari Motorsport, dan peluang untuk mengambil 2 poin lagi, 3 poin lagi. Saya lebih memilih finish keempat dan menunggu selama 2 minggu di Portimao. Marquez merinci performanya yang diakhiri dengan menjaga ban depannya hingga melewati garis finish. Kami menganalisis banyak hal bersama tim untuk mencoba mengatur awal, hari ini lebih baik, katanya. Jadi, ini sangat membantu balapan. Kemudian saya bisa menjaga ban dengan baik, masalahnya kemarin saya kesulitan, dan hari ini sebagian besar pebalap menjaga ban belakang, tapi saya lebih banyak mengatur ban depan daripada belakang, karena setiap tahun dengan motor lain Honda, saya sedikit kesulitan dengan ban depan di trek balap ini, bagaimanapun, saya perlu meningkatkan gaya berkendara saya di beberapa poin, karena saya masih belum bisa berkendara dengan baik, ungkapnya. Namun hari ini balapannya konstan dan solid, saya melakukan serangan pada 8 lap terakhir, dan ketika saya melakukan serangan, itulah saat saya mulai mendorong lebih banyak dengan bagian depan, dan menghabiskan ban depan, tuturnya. Pembalap KTM Brad Binder, tak mampu meraih posisi teratas pada 2 balapan perdana, yaitu sprint race dan Grand Prix Lusail Qatar. Namun ia menjadi pembalap non-Ducati terbaik, dalam race perdana MotoGP 2024. Hal ini karena Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, rider dengan Ducati GP24, mampu menahan pembalap Afrika Selatan itu, namun harus diakui bahwa performa KTM dan Brad Binder sangat luar biasa, bahkan berkali-kali berjuang untuk podium pertama. Berbicara tentang apa yang dia pelajari dari sprint race sebelum Grand Prix 21 lap, di mana dia menjadi lebih kuat, Binder berkata, saya pikir sprint memberi kami pelajaran karena kami bekerja cukup keras. Ban merusak ban saya cukup parah di awal dan ketika Anda menggandakan jarak balapan, Anda harus lebih pintar. Tujuannya adalah menggunakan lebih sedikit throttle, dan lebih banyak rem serta mencoba untuk tidak merusak ban. Binder berkata, saya pikir ini sama seperti tahun lalu. Kami sangat dekat tetapi kami belum menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya. Bagi saya berusaha 100% sepanjang waktu, dan saya merasa mereka memiliki beberapa persen di saku mereka, ketika mereka ingin menggunakannya. Saya menunggu bantuan kecil terakhir ini datang, mendulang 29 poin di Lusail. Akhir pekan Binder jauh lebih baik dibandingkan Miller yang tidak mendapatkan poin. Miller jatuh pada putaran kedua balapan minggu dan finish terakhir dari pembalap yang menyelesaikan race. Bukan bagaimana saya ingin memulai musim ini, tapi itulah kartu yang kami dapatkan hari ini, kata Miller. Para pembalap masuk agak jauh ke tikungan 1, dan saya mencoba mempertahankan garis lebih ketat dan bagian depan menjauh. Saya mengangkat sepeda dan mendorong setelahnya, tetapi saya kehilangan sesuatu hari ini, saya tidak bisa mendekati kecepatan yang kami perlukan, membingungkan. Kami akan mencoba mencari tahu, apa yang salah, dan mencoba memperbaikinya untuk Portimao. Pedro Acosta mengatakan, balapan MotoGP pertamanya,
seperti menjalani mimpi untuk 15 lap, setelah bertarung di depan melawan pembalap papan atas. Berbicara setelah balapan, Acosta yang gembira, mengatakan kepada MotoGP.com, "Saya sangat senang, tidak ada hal buruk yang ingin saya katakan hari ini, karena saya menjalani impian saya selama 15 lap, kita harus bahagia." Memang benar bahwa di akhir balapan, kami kesulitan dengan ban. Namun selama 15 lap saya melakukan semua yang saya tahu caranya, dan mungkin saya lebih suka melakukan 15 lap seperti ini, dengan pembalap terbaik di dunia daripada berada di 9 besar secara cuma-cuma. Saya pikir kami belajar banyak hari ini, meski bergulat dengan ban yang habis pada 5 lap terakhir, Acosta mampu bertahan dengan baik dari Fabio Di Giannantonio dan Aleix Espargaro, meski pada akhirnya kedua pembalap berhasil menyalip sang rookie, namun dengan Jack Miller terjatuh di lap kedua, dan rekan setimnya Augusto Fernandez tidak bisa maju ke depan. Acosta menjadi pebalap tercepat kedua KTM setelah Brad Binder yang kembali finish P2. Ingin menghabiskan banyak waktu di baris depan, meski harus mengorbankan hasil di beberapa posisi. Acosta mengakui dia belajar banyak, "Saya melihat apa yang dilakukan pembalap papan atas, dan bagaimana pembalap teratas mengelolanya, tambah pria Spanyol itu, saya melihat bagaimana turbulensinya, dan bagaimana mereka mengangkat motor untuk menghemat ban. Saya belajar banyak hal hari ini. Mungkin besok saya akan sedikit lebih cerewet, tapi hari ini balapannya sangat menyenangkan." Meski posisinya turun pada fase akhir balapan, Pedro Acosta adalah salah satu bintang dari MotoGP Qatar, saat ia memberi kilasan apa yang akan terjadi selama bertahun-tahun. Quartararo akui balapan Lusail sangat sulit untuk Yamaha, "Itu sangat sulit," kata Quartararo, "saat tes, kami sudah melihat bahwa kami masih jauh dari puncak, tapi untuk balapan saya mungkin mengharapkan sesuatu yang sedikit berbeda, namun pada akhirnya, tingkat performanya sama dengan tes, jadi kami masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, mudah-mudahan tidak butuh waktu lama untuk memperbaikinya." Rekan setim barunya Alex Rins, menuntaskan Grand Prix pertamanya, sebagai pebalap Yamaha di posisi ke-16, lebih lambat 24 detik dari Bagnaia, dan 6 detik dari Quartararo, tapi Rins sempat pulih dari posisi ke-20, untuk berada tepat di belakang Quartararo dengan 6 lap tersisa, ketika dia mengalami masalah grip yang parah. "Sejujurnya, kami sangat menderita selama balapan ini," kata pembalap Spanyol itu, "kami mencoba melakukan yang terbaik, semoga Yamaha dan Honda bisa bangkit, di balapan berikutnya, kita tunggu saja."